Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Abah Kusli akan mengajarkan beberapa metode magnet rezeki yang insya Allah nantinya jika saudaraku bisa memahami dan mau mempraktekkan apa-apa yang Abah Kusli sampaikan nantinya setelah mendengarkan video dan audio ini, nanti saudaraku akan merasakan sendiri, melihat sendiri hasil dari apa yang sudah saudaraku praktekkan. Tentunya sebagai manusia, kita selama ini selalu berusaha untuk berbenah diri, mencoba dengan segala cara, terutama untuk mensiasati dalam hal finansial atau perekonomian. Secara syariatnya kita sudah melaksanakan pekerjaan kita, ya, apapun profesi pekerjaannya, sudah berusaha mati-matian, siang malam banting tulang, peras keringat. Ibadah pun sudah tidak ditinggalkan. Artinya beribadah sudah cukup, berdoa sudah cukup, namun tetap saja hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan kali ini ada sedikit metode yang sangat mudah saudaraku, mudah untuk dipahami, mudah untuk dipraktekkan. Nah, pertanyaannya satu, mulai detik ini setelah mendengarkan audio ini, saya berikan pertanyaan. Maukah saudara-saudaraku untuk berubah hidupnya? Berubah untuk menjadi lebih baik, lebih sukses, kaya raya, dan berkah tentunya. Kalau jawabannya iya, silakan disimak baik-baik hingga video ini selesai. Jangan di skip, jangan dijeda, atau jangan dilompat-lompat. Jadi pahami kunci ilmunya ini dari awal saudaraku, ya. Baiklah saudaraku, jadi hukum ini sangat simpel. Sangat simpel dan itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai saat ini, katakan dalam diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri yang selama ini telah banyak melakukan kesalahan, yang telah banyak melakukan dosa dan maksiat. Dengan cara apa? Minta ampun atau maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Mungkin ada pertanyaan, apa hubungannya saya meminta ampun atau maaf dan beristighfar kepada Allah? Apa hubungannya dengan kekayaan saya? Nah, ini satu hal yang sangat menarik saudaraku. Hal itu sangat sepele, hanya satu kata, maaf. Tapi demi Allah, kalau itu nantinya saudaraku bisa laksanakan, bisa saudaraku lakukan secara ikhlas, lahir batin, lillahi ta'ala, maka lihatlah sendiri nanti perubahannya. Dalam kehidupan sehari-hari begini, saya berikan contoh. Ini khususnya untuk ibu-ibu. Berapa hari, berapa kali hari ini ibu-ibu membuat gosip. Nah, pertanyaannya, berdosa atau tidak? Tentunya berdosa. Nah, sama saja halnya ibu ya. Perlu ibu-ibu pahami
seberat apapun, ya, sekeras apapun, suamimu bekerja, banting tulang, peras keringat, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu diibaratkan suami itu adalah seorang nahkoda atau sopir. Waduh, kok saya panennya gagal tahun ini. Waduh, kok bisnis saya macet, justru malah rugi ini. Nah, kok malah punya hutang banyak ini. Ini harus kita sadari dan harus saya luruskan. Si sopirnya berjuang mati-matian mengendalikan, nahkodanya ini mengendalikan bagaimana caranya supaya selamat sampai tujuan dan berhasil. Tapi di satu sisi istri kita sendiri yang di rumah kadang malah menghambat. Dari mana menghambatnya? Nah, kalau suami ini diibaratkan seorang sopir, istri ini kerjaannya apa? Fungsi istri adalah sama saja dengan rem tangan, saudara. Jadi suami nyetir mobil nih sambil megang setirnya sambil ngegas, kok nggak jalan ya? Digas lagi, berat. Digas lagi, kok nggak mau jalan ya? Suaranya besar, gasnya bahkan sampai mengketok, tapi nggak mau berjalan. Ternyata apa? Di sebelahnya ada istrinya yang memainkan rem tangan. Nah, suaminya ngegas, istrinya ngerem. Apa yang terjadi? Ya hanya ada suaranya saja, digas kencang apapun, ya nggak bakal berjalan mobil itu. Faktornya ternyata istrinya menjadi remnya. Dari mana asal remnya itu? Nah, ini khusus untuk ibu-ibu nih. Dia sering ngegosipin tetangga, ngegosipin saudara. Nah, bayangkan. Satu kali gosip itu sama saja satu kali menarik rem tangan. Jadi apa yang terjadi? Ya jelas sia-sia. Suamimu yang bekerja mati-matian, banting tulang, peras keringat, sementara istri di rumah malah membuat dosa. Bagaimana? Dari mana rezeki itu akan datang? Satu mencari, satu nutup, satu ngegas, satu ngerem. Jadi tidak ada di situ kesinambungan. Nah, ini perlu dipaham. Jadi mulai saat ini tidak ada kecuali untuk saudaraku semuanya, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Mulai detik ini, perbanyak istighfar, memohon ampun, mohon maaf pada Allah. Apakah cukup dengan istighfar saja, Gus? Tidak. Lakukan sholat taubat 2 rakaat. Ya Allah, aku mohon ampuni akan dosa-dosaku hari ini. Ya Allah, tadi aku sudah menggosipkan si fulan atau si A. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku atas segala dosa-dosaku ini. Amin. Nah, itu caranya. Suami pun juga begitu. Jadi satu kali saudaraku melaksanakan sholat taubat, satu kali saudaraku membaca istighfar, itu sama saja secara tidak langsung perlahan mulai melepaskan rem tangan di mobil tadi. Nah, jadi kalau rem tangannya sudah mulai dilepaskan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tidak perlu sopirnya atau suamimu tadi itu harus menginjak gas dengan keras. Cukup diinjak gas sedikit saja, itu nanti mobil akan berjalan dengan sendirinya. Artinya nggak harus tekanan gas tinggi. Artinya tidak perlu lagi harus banting tulang, peras keringat untuk mengejar mencari nafkah dengan kekuatan daya upayanya. Nah, di sini harus pahami kenapa semakin bekerja, banting tulang, peras keringat, semakin memeras tenaga, memeras energi, tapi rezekinya tidak ada. Semuanya hasilnya sia-sia. Sama saja kita nginjek gas mobil tadi sekuat-kuatnya, tapi istrinya ngerem tangan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi sekarang kalau ingin saudaraku sukses ke depannya, ayo praktekkan. Mulai detik ini, apapun yang sudah saudaraku lakukan, cukup satu kata, mohon ampun kepada Allah dan laksanakan sholat taubat 2 rakaat. Berapa kali? Kalau perlu setiap hari, saudara. Di mana kita tahu kita telah membuat satu kesalahan, suatu dosa, langsung sholat taubat istighfar, sholat taubat istighfar. Nah, ini berlaku untuk suami dan istri. Jangan sampai nanti suaminya yang bekerja mati-matian, istrinya yang membuat dosa. Sama saja, suaminya ngegas, istrinya ngerem. Tidak akan berjalan rezeki itu. Dari situ nanti saudara akan bisa melihat sendirinya manfaat atau hasilnya dari apa yang sudah
Abang Kusli ajarkan ini. Sangat simpel kok. Baiklah kaum muslimin rahmatullah sahabat jalur surga dimanapun saja berada di rahmatullah. Sebelum Abang Kusli lanjutkan, akan terlebih dahulu akan menjadi lebih baik khususnya untuk saudara-saudaraku yang saat ini baru menemukan channel Jalur Surga ini dan baru menemukan video ini untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, menekan tombol loncengnya dan share atau membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun agar bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang saat ini mungkin belum sempat untuk mendengar atau menonton video atau audio ini. Baiklah saudaraku semuanya, itulah ringkasan singkat dalam kita mensiasati kehidupan kita. Kenapa ya saya bekerja selama ini kok tidak ada hasilnya? Kenapa saya jualan kok selalu rugi? Kenapa saya berbisnis selalu bangkrut? Kenapa saya bercocok tanam panennya tidak maksimal bahkan justru malah gagal panen? Dan sebagainya. Nah, inilah diantara faktor dasar-dasarnya. Karena kebiasaan manusia itu begini, mengambil saripati ilmu itu langsung pada intinya. Amalkan ini, baca ini sekian kali, nanti rezekimu berubah. Demi Allah, selama itu saudara-saudaraku belum memohon ampun kepada Allah akan segala dosa, niscaya selama ini telah saudaraku lakukan, berat atau sulit bagi Allah untuk membuka jalan rezeki kita itu sendiri. Ingat ya, kata kuncinya istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan jika kita merasa telah melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, dimanapun dan kapanpun, segera ambil air wudhu, laksanakan sholat taubat 2 rakaat. Nah, disitulah nanti saudara kamu melihat sendiri hasil. Namun begitu tidak serta-merta itu sudah mencukupi semuanya. Tetap lakukan, kerjakan pekerjaan kita setiap hari seperti biasanya. Seperti saya pernah mengalami hal seperti itu. Ternyata betul ada satu kesalahan dosa kecil yang Abang Kusli lakukan pada saat itu, kemudian berjalan sampai tempat tujuan ada saja penghalangnya. Kemudian ingat, apa ini pokok permasalahannya, kok ini bisa tidak kok ini bisa mengagalkan acara ini. Kemudian Abang ingat itu, ambil air wudhu, kemudian sholat taubat di tempat itu. Syukur pada Allah. Inilah bukti kebesaran Allah. Keajaiban itu datang. Orang yang tadinya sudah menyatakan gagal atau tidak jadi, menghubungi kembali atas izin dan kehendak Allah, maka terjadilah kesepakatan. Akhirnya jadi. Masya Allah. Jadi rezeki itu saudaraku datangnya. Memang rezeki itu ketentuan hanya dari Allah. Tidak serta-merta apa yang kita kerjakan itu menjadi tolak ukur kita. Tidak serta-merta uang yang kita miliki seberapapun besarnya itu menjamin untuk usaha kita berhasil atau sukses. Percaya atau tidak percaya, selama masih ada namanya dosa, jiwa yang kotor, hati yang kotor dalam diri kita, sudah saya pastikan sulit bagi Allah untuk membuka pintu rezeki kita itu sendiri. Nah, itu perlu dipahami. Jadi sekali lagi perlu Abang Kusli ingatkan, satu kata kuncinya istighfar, mohon ampun kepada Allah dan sholat taubat. Maka hal yang lainnya itu nanti akan terbuka dengan sendirinya. Hal kebaikan yang lain itu akan datang dengan sendirinya tanpa saudara-saudaraku sadari pada saatnya nanti. Silakan mencoba, silakan dipraktekkan. Amalan ini sangat simpel, sangat mudah, tapi khasiatnya insya Allah luar biasa. Amin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah sahabat Jalur Surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Itulah sedikit ilmu pengetahuan sangat singkat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara semuanya. Silahkan setelah mendengarkan video dan audio ini, silahkan introspeksi diri. Renungi dan resapi. Betul atau tidaknya hanya saudara-saudaraku sendiri yang bisa merasakannya. Jika memang ini bisa menjadi acuan untuk hidup menjadi lebih baik, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah dan segera ambil tindakan. Mohon ampun kepada Allah dan laksanakanlah sholat taubat. Maka dengan begitu rezeki saudara selama ini tersumbat, rumah tangga yang selama ini selalu berantakan, bisnis yang selama ini selalu gagal, keuangan yang selama ini selalu minus. Maka dengan perantara metode seperti ini insya Allah nanti akan ada perubahan, akan ada satu keajaiban yang bisa saudara-saudaraku rasakan sendiri pada saat ini. Amin.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan yang telah bagus disampaikan ini. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa Abang Gusli juga ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Terima kasih sekali lagi, semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abang Gusli akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.